kecil atau besar, maka tayamumnya batal karena tayamum tersebut adalah pengganti wudhu. Ya. Yang berikutnya adalah yang batal adalah adanya air. Adanya air. Kalau kita pas sudah tayamum, tiba-tiba air keluar, maka kita udah mau sholat berjamaah nih. Misalnya, qadarullah wa ma syafa'al, misalnya satu kampung atau misalnya di sini air lagi benar-benar susah, nggak ada sama sekali. Di masjid juga airnya nggak keluar. Tapi mau sholat berjamaah gimana? Akhirnya rame-rame tayamum. Ketika mau sudah qomat, tiba-tiba air nyala. Apa yang harus dilakukan? Batal. Langsung kemudian dia berwudu. Langsung dia berwudu. Ya. Bagaimana kalau misalnya lagi sholat ternyata kedengeran suara air kenceng keluar? Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat, ya. Mereka berselisih pendapat apabila kemudian airnya, ya, kalau misalnya ketika seperti itu apa yang harus dilakukan, ya. Para ulama berselisih pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, dia batalkan sholatnya. Lalu apa? Dia berwudu. Ya, karena ayatnya mengatakan falam tajidu ma'a, bila engkau tidak mendapatkan air. Nah, ini sudah ada. Jadi akhirnya dibatalkan. Pendapat ulama lain, pendapat Imam Malik dan juga Abu Hanifah, tidak harus dibatalkan, teruskan sholatnya. Karena di sisi lain Allah juga berfirman, la tabtulu a'malakum, janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Itu. Jadi mereka masing-masing memiliki dalil. Yang ini bilang jangan dibatalin, yang ini mengatakan perintahnya itu sampai kita dapat air. Kalau pas dapat air kemudian kita batalkan. Ya, mana yang Allah lebih kuat? Allahu a'lam. Keduanya masing-masing memiliki pendapat yang kuat. Ya, bila kita terdapat kemudahan untuk kita membatalkan, ini gampang kok, kita tinggal langsung ke air, maka lebih berhati-hati memang kita membatalkan, ya. Namun apabila memang sulit, maka insya Allah kita mau teruskan juga, ada, ya, para ahli ilmu yang menyatakan demikian, ya, ada ahli ilmu yang menyatakan demikian, jadi diteruskan, gitu kan. Kemudian juga, ya, lalu bagaimana kalau misalnya kalau seseorang tadi ini menemukan adanya airnya, nah kalau ini lupa, para ulama menyebutkan man tayammama nasiyan wujudal ma. Bagaimana dengan seseorang yang bertayamum tapi dia lupa ada air? Dikirain dia misalnya di komplek baru, rumahnya cuma satu, gitu kan? Atau ada beberapa rumah tapi yang dia tahu yang rumah lain belum diisi, baru rumah dia. Dan ternyata memang air susah, air nggak ada. Dia, wah ini kayaknya saya harus nyari berapa kilo nih, jauh sekali untuk nyari air, gitu kan? Ya udah deh, memang ini kan sudah berapa hari nggak ada air, udahlah saya tayamum saja. Lalu dia setelah sholat dia ingat, atau ketika sholat, ya Allah kemarin tapi sempat saya nyimpan satu ember, gitu kan, di kamar mandi belakang. Nah kalau seperti itu gimana? Apakah dia ini udah selesai sholatnya? Apa yang harus dia lakukan? Maka jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan fa innahu talzamuhu i'adatu shalat. Maka dia harus mengulang sholatnya. Ya, jadi kalau lupa, oh ternyata ingat saya masih ada stok air satu ember, gitu kan? Saya udah selesai sholatnya, maka dia harus mengulang sholatnya. Difahami, Pak, ya? Yang ketiga adalah hilangnya uzur dan yang memperbolehkan tayamum, yaitu sakit dan yang semisalnya. Maka ini juga, ya kalau sakitnya udah sembuh, ya, atau dinginnya udah nggak dingin lagi nih, ya, maka dia jangan kemudian tayamum, ya, jangan dia tayamum. Ya. Sedikit tadi mengenai adanya air, ya. Kalau kita yakin, aduh ini saya mau masuk salat zuhur nih, jam 1 masih belum ada air, tapi biasanya ledeng di rumah saya ini keluarnya jam 2:30 atau jam 2-an lah, jam 2 seperempat mungkin sudah keluar. Saya sholat jam 12 saja dengan tayamum, atau nanti saya sholat jam 2
nunggu air keluar. Nah, ini mana pilihannya? Jumhur ulama mengatakan dia menunggu. Ya, dia menunggu sampai jam 2. Nah, ini artinya kita tayamum ini kemudahan tapi tidak bermudah-mudahan. Ya. Tidak kita memudah-mudahkan. Kemudian sifat dan tata cara tayamum, caranya kita berniat, kemudian mengucapkan basmalah, bismillah, menepuk tanah dengan kedua tangannya dengan 1 kali tepukan, kemudian meniup atau mengibaskan keduanya, kemudian mengusapkan keduanya ke wajah dan kedua tangannya sampai pergelangan. Berdasarkan hadis Ammar, at-tayammum darbatun lil wajhi wal kafaini. Tayamum itu adalah sekali untuk wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda kepada dia, innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Cukup bagimu melakukan ini. Fadaraba bikaffihi darbatan 'ala al-ard thumma nafadhaha. Kemudian beliau Nabi SAW menepukkan kedua tangan beliau ke tanah 1 kali tepukan. Kemudian mengibaskannya, pukul 1, kemudian dikibaskannya. Ya. Kemudian mengusap keduanya dengan punggung telapak tangan kanan dengan telapak kiri, ya, dan sebaliknya punggung telapak kiri dengan telapak kanan, kemudian mengusap keduanya dengan wajah beliau. Ya. Nah, jadi ini ada beberapa cara. Ya. Ini cara yang ke-1 dan kedua. Pertama begini, mengenai apakah dipukulnya sekali atau 2 kali, sebenarnya para ulama juga berbeda pendapat. Ya. Tapi dua-duanya boleh dilakukan. Yang disebutkan di sini dia mukul sekali. Terus kalau kebanyakan maka kita ringankan atau ditiup. Kalau kebanyakan, ya. Kemudian cara yang pertama, dia basuh wajah dia. Basuh wajah dia dengan debu tersebut. Kemudian bagaimana? Langsung dia basuh tangannya sampai pergelangan. Ya, tangan kanan tentunya punggungnya sampai pakai tangan kiri. Tangan kiri pakai tangan kanan. Sudah, sederhana. Cuman 1 kali pukulan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, dan juga disebutkan ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Nabi SAW 2 kali. Tepuk, terus kemudian dikurangi kalau kebanyakan atau ditiup. Lalu kemudian wajah. Ya. Lalu yang kedua, dia tepuk lagi. Lalu kurangi lagi, baru kemudian tangan. Baru kemudian tangan. Sebagian ulama, ya, antara ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Asy-Syafi'i, ketika tangan, ya, tadi kan kita 2 kali, ya. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i 2 kali dia. 1 wajah, 1 kemudian pukul lagi tangan, tapi dia sampai pergelangan. Kalau dalam madhab Imam Asy-Syafi'i sampai tangan, dan sebagian ulama-ulama lain, ya. Sebagian ulama-ulama lain juga sampai tangan, ya. Kenapa seperti itu? Karena memang ada hadis juga yang menyebutkan Nabi SAW, hanya saja yang ada hadis juga yang menyatakan beliau sampai siku, sampai sikunya. Dan juga kias kepada membasuh tangan dalam wudu. Kalau wudu kan sampai pergelangan tangan, tidak sampai sini, yang rukun, ya, sampai siku. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i sampai ke siku, dibasuh seperti ini, ya. Hanya saja yang menyatakan ini sampai kaf atau sampai pergelangan tangan, dia hadisnya lebih kuat, diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun yang barusan diriwayatkan oleh para imam-imam yang lain, ya. Dalam sisi hadisnya terlihat lebih kuat, sehingga Imam Nawawi mengatakan, menurut beliau adalah ulama Syafi'iyah, tapi mengatakan yang lebih kuat adalah sampai kaf atau sampai pergelangan tangan. Ya. Namun ini artinya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kalau bapak-bapak mau sampai siku maka juga tidak masalah. Sebagaimana misalnya kata Imam Malik, kalau dia mau sampai siku maka itu lebih utama. Tapi kalau dia cuma sampai kaf atau sampai pergelangan tangan saja, maka itu sudah cukup. Karena itu yang wajib kata Imam Malik bin Anas, ya. Itu yang cara yang tadi, ya. Adapun di hadis yang terakhir ini kita lihat, ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga. Kalau ini yang terakhir hadisnya, tangannya dulu, Pak. Baru kemudian wajah. Nah, jadi artinya tidak mengapa kita mana yang duluan, ya. Wallahu a'lam. Walaupun yang utama
sebagaimana disebutkan dalam ayat, yaitu wajah dulu baru kemudian tangan, ya, baru kemudian tangan, ya. Ya seperti itu ya, artinya mengenai tayamum. Ini saya akan tambahkan sedikit lagi beberapa hal yang penting, ya. Kalau tadi yang saya bilang, apakah saya sholat jam 12 atau kan jam dengan tayamum atau jam 2 dengan ada air, maka tadi afdoliyah ya, bukan wajib. Tapi menurut jumhur yang afdol dia menunggu sampai jam 2 kalau dia yakin biasanya selalu jam 2 ini keluar airnya, gitu kan? Maka yang afdol dia menunggu. Dan juga tayamum ini Bapak Ibu sekalian harus diperhatikan, itu kita boleh lakukan ketika masuk waktu sholat, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah nyari air, di rumah nggak ada air, dan kita nanya kemungkinan tetangga, kita tanya ke tetangga nggak punya, masjid juga nggak ada air, gitu kan? Terus kemudian, ataupun di rumah sakit, kita tadi nggak bisa pakai air, kita mau sholat zuhur, nggak boleh kita bertayamum dari sebelum adzan zuhur, tapi bolehnya kapan? Setelah adzan zuhur. Setelah adzan zuhur baru kita boleh bertayamum. Ya, ini menurut jumhur ulama nggak boleh, nggak sah kalau sebelumnya. Ya. Adapun ketika sudah masuk sholat zuhur, kita baru bertayamum. Apakah boleh saya untuk sholat juga qobliyah? Boleh nggak nih saya pakai ini? Ya. Kemudian ba'diyah jawab boleh nggak? Jawabannya boleh. Ya. Umumnya ulama mengatakan boleh. Ya. Lalu apabila kemudian ketika sholat asar, boleh nggak saya pakai tayamum tadi sholat zuhur? Nah, di sini juga para ulama berbeda pendapat. Namun pendapat yang berhati-hati, dia mengulang tayamumnya. Ya. Kemudian juga, ya, para ulama disebutkan, ya tadi artinya beberapa hal, ya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi dan koreksi, saya persilahkan. Iya, mana Pak? Tidak ada air. Baik. Menggantikan yang sudah berwudu sebelum tidur, Pak ya? Iya. Iya. Iya, baik, boleh ya. Iya. 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 Baik. Yang pertama, apabila saya mau tidur, ya disunahkan, kita ketahui kan, disunahkan berwudu supaya kita dapat doa malaikat ketika bangun. Malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir li fulanin fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunilah si fulan ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Ini pentingnya kita menjaga wudu saat mau tidur, itu kan, kita otomatis dapat doa malaikat. Kalau nggak ada air, bolehkah saya bertayamum? Jawabannya boleh, karena fungsinya tayamum menggantikan wudu, ya. Ketika tidak ada air maka kita bertayamum. Yang kedua, ketika kita tidur, ya, kita bersentuhan kulit dengan istri kita yang bukan mahram. Sebenarnya istilah yang tepat mahram. Muhrim itu orang yang berihram. Orang mau haji atau umroh, ketika mulai ihram disebutnya muhrim. Kalau perempuan muhrimah. Tapi kalau yang disebut ini adalah mahram, ya. Lalu kita bersentuhan kulit, apakah membatalkan? Nah, bersentuhan kulit ini memang juga berbeda pendapat, Pak, ya. Saya lupa saya pernah sampaikan di sini atau tidak. Belum ya? Oh, pernah. Kalau kata Imam Syafi'i, kata kakek saya dulu, pokoknya asal antel ya Pak ya, bener ya. Antel, asal nyentuh dikit kulit sama kulit itu batal. Ya, asal antel gitu kan. Asal nyentuh dikit langsung batal. Itu pendapat Imam Syafi'i, tapi tidak disepakati, ya. Kata Imam Abu Hanifah tidak. Tapi yang dimaksud lamastumun nisa, engkau menyentuh wanita, di sini maksudnya apa? Berhubungan. Kata Imam Abu Hanifah, ya. Tapi pendapat Imam Syafi'i ini kuat, Pak. Kenapa? Karena disebutkan di sebelumnya di ayatnya yang tadi kita baca, ya, surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman,
Fa in kuntum junuba, bila engkau junub fattoharu. Masalah junub udah disebutkan di ayat sebelum, di bagian ayat sebelumnya. Nggak mungkin Allah mengulang lagi. Itu termasuk dalam Al-Quran itu Allah selalu menggunakan ya perkataan yang ringkas, padat, dan nggak mungkin bertele-tele, gitu kan? Nggak mungkin diulang lagi. Kalau lamastum nisa berhubungan, nggak mungkin itu maksudnya berhubungan, karena masalah hubungan sudah disebutkan junub, ya. Dan lames itu dalam bahasa Arab memang artinya bersentuhan kulit, bukan makna kias untuk berhubungan badan, gitu kan? Nah, kemudian pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, saya lebih cenderung pendapat ini, ya. Mereka mengatakan yang dikatakan Imam Syafi'i itu benar, dan juga di sisi lain yang dikatakan Abu Hanifah benar. Jadi mereka kemudian mengambil jalan keduanya, ya, bukan dari kedua pendapat mereka, cuman dari memahami ayat dan hadis yang ada. Menurut mereka, kalau menyentuhnya dengan syahwat, maka membatalkan. Kata Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan. Nah, jadi Bapak nanti lihat saja ketika tidur nyentuh syahwat nggak nih? Gitu. Kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat enggak, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Mangga Pak. Kalau lagi berkendara di mobil, Ya. macet, Ya. mungkin turun dan sebagainya, kita boleh Terjebak di kemacetan misalnya di Jakarta, gitu Pak, ya. Benar-benar kita nggak bisa keluar, gitu kan? Nggak bisa menepi, nggak bisa keluar, ya. Kalau terjebak seperti itu, apa yang dilakukan? Kalau Bapak sholat zuhur, ya misalnya, maka apakah saya sholat di kendaraan dengan keadaan yang tadi misalnya kita bertayamum, ataukah nanti saya kemungkinan asar sih nyampe saya, misalnya saya mau ke Bekasi, asar nyampe di Bekasi, apakah apa yang saya lakukan? Maka Anda bisa menjamak. Yang pertama seperti itu, menjamak di waktu asar, karena kondisinya memang memungkinkan seperti itu, ya, dengan wudhu sempurna, dengan sholat juga yang sempurna. Tapi kalau misalnya memang tidak mungkin bagi saya, misalnya sholat subuh di kendaraan, misalnya namanya kondisi kan kita nggak tahu Pak, ya. Lalu di kendaraan nggak ada sama sekali air. Kalau masih ada air sebenarnya 1 gelas itu masih bisa berwudu sebenarnya, karena cuma ringkas, ya, wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ini ada, cuman ini untuk minum. Saya benar-benar nggak ada, boleh Bapak, ya. Tapi lihat lagi, cari debu. Kalau mobil sebenarnya gampang, buka saja kaca, ambil saja dari kaca luar, itu pasti ada debu kan. Nah, dari situ saja, itu boleh. Kalau dalam kondisi memang seperti itu Pak, ya. Jadi saya tadi sebutkan dulu, kalau misalnya zuhur dan asar, apa nanti bisa dijama di asar. Maghrib dan isya, aduh maghrib nih saya nggak bisa keluar, saya padahal sudah dari keluar kantor 4:30, mau nyampe rumah ini ya jam 7 masih dalam kemacetan. Ya sudah, nanti Bapak boleh dijama ketika isya. Walaupun saya masih orang satu kota sini, masih boleh. Kalau jama itu lebih leluasa dibandingkan qashar. Kalau qashar itu syaratnya Bapak harus safar keluar kota, ya, kira-kira menurut mayoritas ulama sekitar 4 burud. 4 burud itu kira-kira 88 kilo kira-kira. Tapi kalau jama itu lebih leluasa karena sakit, karena tadi uzurnya, Bapak terjebak kemacetan, maka Bapak boleh dijama. Gitu Pak, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi Pak. Ya, ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, bagaimana Bu? Ya. Jam 11. Iya. Saya pasti asal di perjalanan. Iya. Itu lebih nanti ngambil jamaah kali aja. Asal dulunya dengan asal. Oh gitu, baik. Ibu mau ke Jakarta misalnya, berangkat jam 11. Ya. Apakah saya lebih utama jamaah takdim atau jamaah takhir? Takdim itu di depan waktu zuhur, atau asar nanti jamaah takhir. Kalau Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat, kalau beliau menempuh perjalanan, kalau belum masuk waktu sholatnya, beliau biasanya ditakhir, jadi di waktu asar. Tapi kalau sudah masuk, maka beliau biasanya ditakdim, ya, seperti itu. Jadi kayak kasus ibu jam 11, ibu yang utama. Kalau dengannya, tapi leluasa, saya enaknya mau sekarang nih, ibu nggak masalah ibu, ya, karena ada rest area.
Tapi kalau ibu misalnya, saya pengen ngikuti sunnah Nabi SAW karena nanti mungkin dapat, ya sudah nanti diasah. Gitu Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah, sama-sama. Silakan yang mau tanyakan lagi. Ya. Yang saya mau, ya gimana Pak? Jama dan kosor. Jama itu menggabungkan. Kobo, kosor maksud apa ya? Oh, kodo ada. Kodo ini maksudnya kalau kita nih sholat waktu subuh di waktunya, sesuai waktunya, ya waktunya subuh ini antara lain dari ya kita ketahui ya mulai terbitnya fajar shadiq ya sampai kemudian menjelang matahari terbit ya. Kalau kita laksanakan di waktunya, kita disebutnya adaan, disebutnya ada melaksanakan di waktunya. Tapi kalau lewat waktunya, saya ketiduran, saya baru bangun jam 7. Apa yang saya lakukan? Tetap sholat. Wajib kita tetap sholat. Tapi ini apa kita sholatnya ini saat itu statusnya apa? Kita mengqadha karena kita tertidur tadi. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya seseorang ya yang tertidur dari sholatnya atau lupa. Bisa jadi karena ada kesibukan, ada musibah, naudzubillah, anak dioperasi segala macam, lupa kita sholat zuhur. Ingatnya pas maghrib, ya Allah saya tadi cuman sholat asar, zuhur lupa. Maka kata Nabi SAW, sholatnya kapan? Dia qadha langsung saat itu juga ketika dia ingat. Saya udah beres sholat maghrib, saya ingat, aduh saya tadi zuhur belum. Langsung kita sholat zuhur saat itu juga. Tidak ada kafarat lain selain itu kata Nabi SAW. Nah itu juga qadha. Mengqadha yang qadha ini kalau waktunya sudah terlewat. Ya. Nanti kita di bab sholat, kita akan pelajari ya mengenai waktu-waktu sholat. Insya Allah. Seperti itu. Kalau jamaah digabung, zuhur ke asar atau asar ke zuhur, ya, ataupun maghrib ke isya. Tapi kalau subuh tidak bisa. Yang tidak bisa ini asar ke maghrib, ya, begitu pula subuh. Nah, nanti kita pelajari juga ya. Ini penting. Saya pernah ketemu sama engineer, ya, lulusan ITB, kemudian kerja di gas mining, ya, perusahaan internasional ini gas ya, gas bumi ya. Itu kita di Papua gitu kan. Dia orang Bandung ya. Jadi kita pesawat kalau ke Papua itu biasanya jam 12.00 15 itu ke Sorong biasanya. Di itu saya jelaskan ke para pekerja di sana tata cara sholat di pesawat. Saya kasih tahu begini-begini. Kita tata cara waktunya gimana, tata cara sholatnya gimana. Terus lucu dia bilang begini, ada yang tadi orang yang tadi pintar ini dia bilang, iya memang repot ya di pesawat, makanya saya ini biasanya kalau sholat subuhnya di Bandung. Lo gimana Pak? Ya habis isya saya sholat subuh, saya jamaah katanya. Saya jamaah di sholat isya, jadi nanti di pesawat bisa tenang, bisa tidur katanya. Kata saya, Bapak selama ini seperti itu bertahun-tahun. Ya Allah, subuh tuh nggak bisa dijama Pak, kata saya. Allahu Akbar ya. Padahal dia usianya lebih tua dari saya lagi. Aduh, kata saya, geleng-geleng kepala. Jadi memang kita harus tahu dengan persis seperti itu ya. Ini mengenai hal tersebut. Silakan kalau ada yang bertanya lagi khususnya mengenai tayamum. Cuman yang saya perlu ingatkan Pak, tayamum ini tadi kita harus perhatikan syarat-syaratnya. Tadi saya bilang, saya sering kali ketemu ya ketika umroh ya. Ini kan umroh kita pengen ibadah utama ya. Kadang orang asal-asalan ya. Saya pernah waktu pulang ke Indonesia mau sholat subuh, ada seseorang pakai jaket tebal ya, jemaah dari travel lain. Lalu kemudian dia tepuk tangannya ke dinding pesawat, dinding musola, karena Saudi itu biasanya punya ruang untuk sholat. Dia ambil seperti ini, lalu kemudian dia usapkan ke jaket dia. Saya heran, Pak, wah tayamum. Kata saya, pertama kalau Bapak masih bisa menggunakan air, Bapak harus menggunakan air terlebih, apalagi Bapak masih muda, gampang ke air gitu kan. Yang kedua, tayamum bukan seperti itu caranya. Masa dibasuhnya ke jaket, Pak? Jaketnya tebal lagi, kayak orang jaket yang di Pangalengan lah, orang-orang kedinginan gitu kan. Saya geleng-geleng kepala, ya Allah, ini padahal baru beres umroh gitu kan. Nah ini makanya penting juga kita cari yang memang dalam umroh ini cari yang
pembimbing yang amanah yang bisa menjelaskan tata cara ibadah dengan baik ya. Nah di situ saya lihat, aduh masalah tayamum seperti ini banyak yang tidak paham. Begitu juga tadi di pesawat saya banyak lihat ibu-ibu, mereka langsung ya, cuman di balik itu tadi, apa di balik apa namanya jok, cuman gini-gini saja, langsung gini, udah langsung sholat. Padahal ini bersih di balik jok ini, nggak ada debu, nggak ada apa. Nah gitu kan. Nah, padahal dia pengen ibadah yang utama di sana. Nah, ini ya kita harus perhatikan bahwasanya tayamum ini ada syarat-syaratnya. Ya. Silakan Pak tadi mau nanya lagi. Kalau ini Pak, kalau di tawaf terus batal. Ya. Tayamum dengan orang. Tidak, kalau kita masih bisa berwudu, harus berwudu. Juga termasuk kesalahan tadi. Ya, kalau masalah mengulang lagi, memang para ulama berbeda pendapat. Kalau kita kan tawaf itu 7 keliling. Kalau dikeliling kita baru selesai mengelilingi yang ketiga, kita batal. Lalu kemudian saya berwudu, saya kembali lagi, saya mulai dari awal atau lanjutin. Ulama berbeda pendapat. Namun kalau saya lebih cenderung lanjutkan. Lanjutkan sisa 4-nya. Mulai lagi dari Hajar Aswad, mulai lagi tambah 4-nya. Seperti itu. Ya. Apakah saya tadi berwudu dengan punggung orang? Tidak. Selama kita masih bisa menggunakan air, kita harus menggunakan air ke tempat wudu. Waduh ini ribet ke tempat wudu. Kalau gitu kita ke pinggir. Kan biasanya suka ada gentong air zam-zam. Kita berwudu pakai air zam-zam. Boleh wudu pakai air zam-zam. Ya, ambil segelas. Segelas bisa? Bisa, Pak. Ya, segelas itu bisa kita berwudu. Ya, ingat saja yang pelajaran kita telah pelajari. Kerjakan yang rukunnya saja. Bapak niat, lalu Bapak kemudian basuh wajah, ya, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, ya. Apalagi kalau ibu-ibu kan cukup seperti ini saja Bu ya, saya sebutkan. Ubun-ubun terus bagian luarnya. Kalau tangan, ibu kan kalau kerudungnya besar, ibu bisa nggak akan kelihatan sama orang, ya. Terus kaki, kalau ibu-ibu mah gampang, tinggal kos kaki saja di atas, diulap, diusap bagian atasnya. Kalau bapak-bapak ya sekali ya. Kan saya sebutkan, afdol memang 3 kali 3 kali atau 2 kali 2 kali. Tapi kalau kita sulit, kita bisanya sekali-sekali, maka tidak mengapa sekali-sekali, asal sempurna. Nah itu mudah sekali. Air zam-zam, sekali wajah, sekali tangan, kepala, kaki, udah beres. Itu kan. Jangan. Nah ini makanya saya sering banyak yang memudah-mudahkan, travel yang mudah-mudahkan. Udah aja Bapak nanti langsung ke punggungnya ibu katanya. Untuk ini. Ya nggak bisa kayak gitu. Kalau masih bisa menggunakan air. Nggak tahu hukumnya tidak seperti itu gitu kan. Kayak gitu Pak ya. Iya, mangga. Spray. Ya. Ya. Pakai spray itu ibu kumpulkan dulu airnya di tangan. Makanya spraynya jangan pakai spray yang kayak untuk parfum, spraynya kayak untuk ibu nyemprot tanaman ibu. Kalau yang nyemprot tanaman itu nanti ibu ketika kumpulkan di tangan itu bisa ngumpul air. Jadi nih misalnya saya mau wajah, ibu spray tembak ke sini. Ada spray yang kecil untuk tanaman ya. Kumpulkan dulu di tangan. Setelah dikumpulkan tumpahkan di wajah. Kemudian tembak lagi tangan, jangan digini. Kalau kita masih bisa gini ya. Kalau masih bisa seperti itu ya. Karena perintahnya apa? Iksil. Dalam ayat itu iksil. Iksil itu bedanya sama al-mashu. Mashu itu mengusap. Mengusap itu tangan basah kita usap. Tapi kalau al-ghusl yaitu airnya kita kumpulkan dulu. Sehingga ketika kita tumpahkan ada air yang mengalir. Nah kira-kira seperti itu ya. Begitu Bu ya. Baik, ada yang tanyakan lagi Pak? Silakan. Iya. 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 Ya minta tolong ke orang lain. Minta tolong ke orang lain. Jadi kayak nanti kita belajar juga mengenai tata cara sholat bagi orang yang sakit. Kan menghadap kiblat ya, salah satu syarat sahnya sholat. Kalau misalnya tempat duduk saya, atau mulai dari misalnya saya nggak ada tanah untuk bertayamum. Juga saya nggak ada yang, kalau saya mau menghadap kiblat nggak ada yang geserin. Itu memang tugasnya orang yang menjenguk. Nah ini yang menjenguk tuh harus tahu. Bukan sekedar cuman nungguin dia butuh apa. Tapi kayak gitu, kebutuhan ibadah itu penting. Ya, kayak misalnya mohon maaf ketika nenek saya masuk rumah sakit,
Saya yang nyediain cari tanahnya. Saya di Rumah Sakit Al Islam tuh saya cari di kacanya. Oh ternyata ada debu-debu dan bersih gitu kan. Saya kumpulkan di kertas. Jadi ketika nenek saya akan bertayamum itu udah gampang. Dan belakangan juga Al Islam dia punya kotak. Di situ kotaknya ini ada debu. Disebutnya tayamum kit. Ya, dia ada debu khusus. Ya. Bahkan saya lihat kayak di subhanallah ya, negeri Brunei, maskapainya itu Brunei Airways, itu di pesawat itu disediakan itu ablution kit. Jadi tadi yang ibu bilang spray untuk berwudu, kalau enggak juga dia sediakan kotak yang isinya tanah untuk bertayamum. Itu sampai pesawat nyediain. Ini Brunei subhanallah ya. Seperti itu. Jadi gitu Pak ya. Jadi yang bukan tugas Bapak, tugas orang yang nganter. Bagaimana kalau nggak ada sama sekali yang nganter? Nggak ada yang bantuin saya, ya. Juga misalnya tapi biasanya kalau di rumah sakit ada ya, kita bisa minta suster tolong ambilin dong tanah di luar gitu, atau dari debu-debu dari ini. Tapi kalau ada kondisi seseorang sama sekali nggak bisa wudhu pakai air, lalu sama sekali nggak bisa tayamum. Misalnya kenapa? Dia luka bakar, naudzubillah min dzalik. Ya, kan nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum juga. Ya, ataupun dia misalnya naudzubillah min dzalik, ya, misalnya kondisi seperti yang disebut kondisi extraordinary atau di luar kebiasaan, seperti COVID kemarin. Dia benar-benar dalam satu ruangan yang dia nggak bisa keluar, gitu kan? Dan nggak ada air. Apa yang harus dia lakukan? Apakah tetap wajib sholat? Tetap wajib sholat. Ya, selama masih ada akal tetap wajib sholat. Gimana? Kalau begitu, kalau disebutnya ini para ulama katakan orang seperti ini disebutnya faqidu toharataini, orang yang kehilangan dua macam toharoh. Dia nggak bisa wudhu, dia nggak bisa tayamum. Maka apa yang dia lakukan? Dia cukup berniat saja, tanpa berwudhu. Dia berniat, ya, bahwa dia ya berniat akan sholat, ya, dan dia berniat untuk toharoh tanpa dia melakukan wudhu ataupun tayamum. Nah, ini kemudahan dari Allah. Tapi itu semua setelah memenuhi prosedurnya, Pak. Nah, jadi ingat, Islam ini agama yang sangat mudah, tapi selalu ada prosedurnya. Prosedurnya ini dengan apa? Dengan ilmu kita tahunya. Dengan kita terus belajar, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bangga, Pak. Mengenai yang di punggung baju ihram dengan tayamum ketika di belakang jok pesawat. Iya. Apa memang itu tidak boleh? Iya. Karena yang travel yang kemarin, Iya. Menyuruh seperti itu. Nah, itu dia. Ya. Ibu, Bapak tanyakan. Kan kita tahu bahwa perintahnya apa? So'i dan toyiba, diperintahkannya menggunakan tanah yang suci. Jadi ada kalau wudhu pakai air, gitu kan? Dan kita tahu macam-macam air. Tapi kalau tayamum perintahnya so'i dan toyiba, pakai tanah yang suci. Lalu para ulama mengatakan tanah yang suci ini seperti apa? Tanah ladang antara lain, ya, yang tidak ada terdapat najis di dalamnya, gitu kan? Kemudian juga bisa sesuatu yang bersifat ada gubar, ada debunya ataupun pasir. Nah, kalau begitu sekarang kita katanya menempel ke punggung orang atau misalnya ke belakang jok. Pertanyaannya, apakah ada tanah atau bukan ada debu? Itu saja. Oh, ada, ini jelas nih, saya ketika pegang terasa debunya. Ya sudah, kalau memang ada. Tapi umumnya sekarang kita jujur, ada nggak? Nggak ada biasanya. Bersih biasanya. Apalagi kalau tadi saya sering soalnya kayak di rumah sakit juga orang seperti itu. Tayamum ke bantal. Padahal bantal ini setiap pasien baru kan diganti. Dari laundry baru keluar, Bu, ya, mendadak. Ya nggak ada debu. Ya kalau begitu di tembok lebih kemungkinannya besar ada. Ataupun kalau di pesawat di bawahnya. Nah, ini dikritisi memang, Pak. Ya mohon maaf ya, ini travel yang memudah-mudahkan. Dia sebenarnya pengen cari solusi mudah saja. Atau dia memang tidak tahu ilmunya gitu kan. Ternyata tidak ada prosedur yang harus ditempuh. Ya, misalnya tanah tadi, dia jujur saja ada. Kalau ada ya nggak apa-apa memang. Tapi kan umumnya nggak ada. Ya. Yang ada biasanya di bawah jok. Coba tinggal ke bawah saja.
Ya, daripada ke sini ini jelas insya Allah kalau di bawah biasanya suka ada. Di bawah jok tuh saya perhatikan gitu. Berapa kali saya naik pesawat saya, oh iya kalau di bawah jok tuh ada biasanya. Gitu Pak ya. Itu. Makanya itu penting sekali kita milih dalam hal ini yang dalam pelaksanaan ibadah termasuk haji dan umroh cari yang terpercaya ya, pembimbing yang memang memiliki